Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Armantita dari Prodi Agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi kelas 3C. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah konservasi lingkungan. Yang pertama, jelaskan siklus hidrologi secara detail. Sebelum saya menjelaskan siklus hidrologi, saya akan memberikan gambaran tentang siklus hidrologi. Bisa dilihat di samping ini ya. Siklus hidrologi, suatu siklus yang terjadi di daerah perairan, yakni proses dari air ke atmosfer yang turun ke bumi dalam bentuk hujan atau salju. Kemudian akan kembali lagi ke atmosfer berulang-ulang dan terus-menerus. Dalam siklus hidrologi ada beberapa tahapan, yaitu evaporasi. Evaporasi atau penguapan terjadi akibat adanya bantuan dari sinar matahari yang didapat dari danau, laut, dan sungai, atau bisa disebut dengan water bodies. Penguapan juga terjadi dari tanaman yang disebut dengan transpirasi. Dan jika penguapan seluruhnya digabungkan menjadi evapotranspirasi. Kemudian, jika terjadi penguapan di daerah kutub, es tidak perlu mencair, tetapi langsung menguap yang disebut dengan sublimasi. Apabila evaporasi dan evapotranspirasi naik, maka akan terjadinya kondensasi, proses perubahan menjadi titik-titik air dan berkumpul menjadi awan. Setelah itu, terjadilah proses adveksi, yaitu proses perpindahan awan atau penyebaran awan. Setelah terjadi kondensasi dan adveksi, kemudian terjadilah presipitasi atau bisa disebut dengan hujan akibat suhu yang tinggi. Jika hujan terjadi di daerah pesisir, bisa disebut dengan siklus pendek. Jika hujan terjadi di daerah jauh dari pesisiran, bisa disebut juga dengan siklus medium. Dan jika hujan terjadi di daerah pegunungan, bisa disebut dengan siklus panjang atau lama. Dari hujan yang mengalir di atas permukaan disebut dengan surface runoff. Air yang terserap oleh tanah dan mengalir di dalam tanah bisa disebut dengan infiltrasi. Dan jika air mengalir dalam tanah dan lebih dalam lagi bisa disebut dengan perkulasi. Yang nomor 2. Bertambahnya populasi menjadikan penyalahgunaan lahan tidak terelakkan. Akibatnya banyak terjadi kerusakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Bagaimana pendapat Anda? Nomor 2. Menurut saya, bertambahnya jumlah penduduk merupakan hal yang tidak bisa dihentikan, yang menyebabkan penggunaan lahan besar-besaran, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Di sini, peran pemerintah sangat diperlukan dengan tidak mengizinkan alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan dengan tidak mengeluarkan IMB atau izin mendirikan bangunan, menegaskan peraturan dan menegakkan hukum terkait perlindungan hutan dan seluruh isinya, sehingga mendapat efek jerah bagi pelanggarnya. Selain itu, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang nomor 3, bagaimana pendapat Anda mengenai yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu-isu lingkungan? Menurut saya, peran pemerintah dalam menghadapi isu-isu lingkungan sudah cukup baik. Seperti halnya dalam menanggapi kebakaran hutan, pemerintah tidak hanya menanggapinya dengan perkataan, namun juga dengan upaya antisipasi dan pengurangan, sehingga berhasil mengurangi titik api dan mampu menangkap para pembakar atau pelaku perusak lingkungan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menerbitkan aturan terkait upaya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan melaksanakan program-program untuk merevitalisasi dan menjaga kerusakan lingkungan. Kemudian yang nomor 4, jika saya menjadi Bupati Banyuwangi, terkait dengan program lingkungan, saya akan melakukan pengembangan program tata ruangan terintegrasi, yaitu dengan membenahi dan membangun kembali ruang terbuka hijau atau bisa disebut dengan RTH, pembuatan taman-taman di daerah perkotaan untuk mengurangi pemanasan global. Kemudian, melaksanakan program rehabilitasi lingkungan hidup dan menegakkan hukum bagi perusak alam atau pelanggarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.